Sesungguhnya Allah akan menolak azab diturunkan ke bumi lantaran masih ada orang yang sholat, dan itu efek positifnya kepada orang yang kagak sholat. Allah juga menolak menurunkan azab gara-gara di atas muka bumi ini masih ada yang suka puasa. Gara-gara dia puasa, akhirnya kagak puasa, kebagian tidak Allah turunkan musibah kepadanya. Berapa banyak coba Pak ya, silahkan kalau lagi bulan puasa datang ke pasar, silahkan kalau lagi tengah bulan puasa datang ke toko-toko tingkat keramaiannya begitu sangat tinggi, orang di mana-mana makan ya. Bukan lagi ditutup-tutupi pakai terpal ataupun hordeng, makan aja. Ini pada hakikatnya sebuah kebablasan. Andaikan dia tahu faedahnya yang namanya bulan suci Ramadan, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapapun yang bisa menyaksikan dengan mata kepalanya, dengan badannya yang dia punya masuk bulan Ramadan, maka seyogianya yang harus dia lakukan adalah puasa. Tapi masih banyak di antara kita yang dengan puasa itu ogah-ogahan. Puasa kagak, giliran pergi ke pasar beli baju lebaran paling getok. Puasa kagak, giliran di malam takbiran dia takbiran. Puasa kagak, giliran malam takbiran dia bayar zakat fitrah. Saya bingung. Puasa kagak tapi bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu fungsinya adalah tuhratan lis-shaim, mensucikan orang yang berpuasa. Lah dia kagak puasa, apa yang disuciin? Ini yang sebuah harus kita ingat ya. Baik itu dengan zakat, orang yang zakat ya, sedikit, tapi yang sedikitnya itu bisa menolak bala orang yang tidak mengeluarkan zakat. Makanya saya minta ya, di bumi Jakarta ini jangan sampai lepas merebaknya grup salawatan berbagai majelis. Pada hakikatnya itu untuk menghidupkan ya, menurunkan cahaya-cahaya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jamaah sekalian, saya tidak perpanjang kalam karena terus terang saya udah ngomong dari jam 9 pagi ya. Pulang ke rumah cuman habis maghrib nyambung lagi ya. Saya ingin mengajak kepada jamaah ya, ini mumpung bulan Ramadan sebentar lagi ya, coba perhatikan banyak sikap orang menjelang bulan suci Ramadan. Ada yang menganggapnya Ramadan itu biasa aja ya. Biasa aja, cuman bedanya kalau hari biasa makan, bulan Ramadan kagak makan. Karena memang pikirannya namanya puasa cuman kagak makan dan kagak minum. Padahal puasa hakikatnya yang paling bagus adalah bukan cuma nahan dan minum, tapi coba tangannya itu dijaga, lisannya itu dijaga, mata dan telinga, hidungnya itu semua dijaga. Supaya kenapa? Supaya makna kesucian Ramadan itu menjadi sesuatu yang sangat spesial. Sahabat dalam bulan suci Ramadan, hampir kebanyakan semuanya kerjaannya cuma ada di masjid. Begitu ditanya, ngapain pada ngumpul di masjid? Kalau kami keluar, ini mulut kagak bisa diem. Ngelihat orang yang lewat, komentar. Ngelihat medsos TikTok tentang aib orang, komentar. Ngelihat orang begini, komentar. Makanya ada yang menyikapi bulan puasa dengan cara malas ya. Sahur, habis sahur sholat subuh, habis sholat subuh dia kagak mau baca Quran, dia tidur. Mentang-mentang puasa, kan puasa, tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka yang paling bagus adalah orang puasa dari pagi tidur sampai ketemu asar. Ini yang salah dimaknai. Yang namanya tidur yang diukur ibadah untuk orang yang berpuasa adalah orang yang ketiduran, bukan orang yang sengaja tidur. Orang yang niat
tidurnya itu, saya tidur siang supaya nanti malam bisa sholat malam dengan imam di masjid beramai-ramai berjamaah. Itu tidur yang dianggap berpahala. Kecapean baca Quran, ketiduran, itu yang dinilai pahalanya. Bukan mentang-mentang puasa, mentang-mentang bilang tidur itu ibadah, dari pagi dia tidur bangun-bangun, sisanya 5 menit sebelum maghrib. Ini banyak kalau di tanah Arab, banyak begini. Mentang-mentang bulan bulan musim panas, habis sahur tidur. Nah, yang kedua, tipe orang dalam menghadapi bulan puasa adalah mulai dari habis sahur, ba'da subuh, kepikirannya adalah bukanya pakai apa ya hari ini. Saya tanya, Bu, ada nggak yang begini? Kepikirannya mulai dari pagi untuk nyiapin buka puasa. Padahal dia belum pernah mikirin yang namanya baca Quran kira-kira sehari berapa lembar. Dia lupa bahwasanya Nabi pernah bilang, innas siyama wal qur'ana yashfa'ani lis-saimi yaumal qiyamah, lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Quran dan puasa itu yang kita lakukan, pada hakikatnya dia akan menjadi syafaat, pertolongan kita nanti pada hari kiamat. Nanti itu puasa yang kita lakukan, itu nanti akan berubah wujud. Dia melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, wahai Tuhanku, ini orang mana'tuhu minal akli wasyurbi wal muftirat. Dulu dia di dunia ini pernah berpuasa, ikhlasnya minta ampun ya Allah. Karena dia ikhlas, ya Allah, aku minta kepada Engkau, aku adalah pahala yang dia lakukan di atas muka bumi, tolong berikan kepadanya syafaat. Mulai coba dari sekarang, targetkan kalau bisa ya, 1 hari berapa lembar dalam Qurannya. Itu yang namanya Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, itu dengan 1 kali rakaat saja itu yang namanya khatam Quran itu. Dia sholat malam, dia khatamkan itu. Wah, susah banget. Susah bagi yang menganggapnya itu susah. Tapi yang menganggapnya gampang akan dikerjakan. Makanya mulai sekarang catat. Ya, itu Allah sudah janji. Fa inna lillahi utaqa'a fi kulli lailatin min ramadhana. Sesungguhnya di setiap malam yang engkau lakukan, yang lewati di bulan suci Ramadan itu, banyak hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Makanya Nabi sangat gembira ketika Ramadan itu datang. Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan penuh keberkahan. Bagaimana cara membebaskan dirinya? Inna lillahi inda kulli fitrin utaq. Sesungguhnya di setiap orang, fitr itu kan berbuka. Inna lillahi inda kulli fitrin utaq. Sesungguhnya di setiap engkau berbuka, buka puasa Pak, makan gitu ya, berbuka, fitr, buka. Sesungguhnya di setiap waktu berbuka, banyak di antara hambanya yang Allah bebaskan dari api neraka. Bagaimana caranya dibebaskan dari api neraka? Poinnya adalah ketika berbuka. Bagaimana? Apakah kita berbuka sendiri? Bukan berbuka sendiri untuk diri sendiri kita bebaskan, tapi bagaimana kita bisa membebaskan keluarga, anak, istri, dan segala macamnya. Tadi saya sudah bilang, innallaha la yusliha birrajul salihi waladahu wa walada waladihi wa duwairatihi wa ahlihi wa ahlahu wa ahlahu wa duwairatihi wa duraiti haulahu.
Ingat, ya, itu sabda Rasulullah, sesungguhnya dengan keberadaan orang saleh di antara kalian yang rajin puasanya, yang rajin sedekahnya, yang sadar betul puasa itu manfaatnya banyak, pahalanya banyak, bisa bebas dari api neraka, itu akan memberikan efek positif kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang yang di sekitar, dan satu kampung. Makanya bagaimana caranya? Jangan lupa, tadi ya, MC sudah bilang, Ustadz Alam, jangan lupa birrul walidain, menerima berbuka puasa. Karena kenapa? Ya, sahabat ada yang pernah protes gara-gara nggak punya duit ngasih buka. Nabi bilang, di rumah punya air nggak? Punya. Ya udah, ambil air sini. Diambil, begitu diambil, kamu kasih orang untuk berbuka. Itu cukup untuk mendapatkan engkau pahala orang berbuka puasa. Jadi ketika Siti Aisyah ya, mendatangkan seorang budak perempuan membantu di rumahnya, kemudian Jibril turun, ya Rasulullah, itu budak perempuan penghuni neraka, usir dari rumahmu. Diusir sama Siti Aisyah, dibekelin kepadanya 10 butir korma. Padahal Siti Aisyah itu beli budak buat bantu dirinya. Tapi Rasulullah dapat wahyu dari malaikat Jibril, usir. Kenapa? Dia penghuni neraka. Begitu diusir, malaikat Jibril datang lagi, ya Rasulullah, dia udah berubah jadi penghuni surga. Panggil lagi, dipanggil lagi. Begitu dipanggil, apa yang engkau lakukan di tengah jalan? Tidak ada yang aku lakukan. Aku hanya makan 9 butir kurma. Yang terakhir aku makan, begitu aku makan, datang pengemis. Begitu, padahal kurma itu aku sudah patahkan 3 sisa setengah, aku kasih sisa setengahnya buat dia. Tapi itu memberikan setengah butir kurma dengan keikhlasan. Gara-gara itu kemudian Rasulullah berkata, wahai Aisyah, lihat orang yang dilakukan orang ini, berbagi walaupun sepotong kurma. Akhirnya keluarlah itu, ittaqin nar walau bisyakki tamrin. Wahai Aisyah, jauhkan api neraka walaupun cuma sebelah dari pohon, dari buah kurma. Jadi saya berharap ya, kesempatan kita ini begitu sangat panjang. Jangan pernah lalui bulan Ramadan itu dengan kosong. Yang mampu bersedekah ya sedekah, gitu ya. Nggak mampu bersedekah, jadi panitia aja, bagiin itu. Ya, walaupun cuma modal kaki, tapi ingat, sesungguhnya di setiap membagikan ketika orang itu bersedekah, kita pun dapat pahalanya yang sama. Ada sebuah tawaran yang menarik, bagaimana menghidupkan dalam bulan suci Ramadan ya, menghidupkan bulan suci Ramadan, malam-malamnya itu bagaimana? Rasulullah SAW melalui sabdanya, sesungguhnya ketika seseorang itu sholat, dan sholatnya tidak sendiri, barengan sama imam, maka ganjaran baginya adalah masuk surga. Makanya Mu'allim Syafi'i Hadami ya, memberikan tawaran, Allah yarham, bagaimana kita mendapatkan bulan suci Ramadan dengan cara yang gampang, mudah, dan tidak sulit. Kan di malam ganjil tuh gitu ya. Mu'allim bilang, ya sudah, giliran datang malam ganjil, datang sholat berjamaah, datang sholat berjamaah. Karena kenapa? Malam itu dimulai ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, disitulah kemudian malaikat sudah datang. Ingat, rotasi malaikat itu, yang pertama ba'da salat subuh, yang kedua adalah ba'da salat asar. Di saat waktu masuk kepada sholat maghrib, disitulah kemudian mulai catatan-catatan yang malaikat catat. Makanya ketika malam ganjil khususnya, dan setiap malamnya baiknya gitu ya, mulai sholat maghrib, sholat berjamaah. Kalau ada ikut puasa bareng, ikut puasa bareng, biar catatan itu terus melandai ya. Begitu buka puasa bareng, sholat bareng. Begitu sholat bareng, sholat isya bareng. Begitu sholat isya berjamaah, jangan lupa tinggalkan tarawih. Walaupun cuma sampai jam 8, walaupun cuma sampai jam 8.30, itu sudah masuk dalam rantangan qiyamul lail. Cara yang mudah untuk mendapatkan fihi lailatun khairun min alfi syahr.
di dalam bulan suci Ramadan itu di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ya, kapan lagi Pak? Pahalanya 83 tahun. Ya, lakukan dengan, jangan, kalau kita kan beda sekarang. Masjid cuma rame di seminggu pertama, minggu kedua hilang, minggu ketiga hilang, minggu terakhir nggak ada, cuma 2 baris. Betul apa betul? Ya, makanya ditutup oleh Rasulullah SAW. Ya. Man hurrima khairuha faqad hurrim. Itu sabda Rasulullah terakhir. Barang siapa yang nggak mau pahala besar di bulan Ramadan, Allah telah mengharamkan baginya surga. Maksudnya bagaimana? Yang kagak mau dapat pahala di bulan Ramadan, dia nggak bakal pernah dapat. Makanya hati-hati. Ya, bulan Ramadan itu pahala Allah. Biarkan, silakan ambil. Ya, caranya bagaimana? Kesempatan kita untuk membebaskan dari api neraka. Lillahi utaqa'a fi kulli lailatin min Ramadan. Di setiap malam yang kita lalui, banyak hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Caranya bagaimana? Terserah. Mau baca Quran banyak boleh, mau sedekah banyak boleh, kasih puasa boleh, nggak punya apa-apa kasih air, nggak apa-apa. Gitu. Boleh nggak sedekah itu dengan cara ngutang? Boleh, kenapa enggak? Yang penting ada keyakinan untuk bayar. Jangan ngutang-ngutang kan kagak bayar gitu ya. Nanti catatan malaikat yang harus dicatat jadi kagak catat. Ala kulli hal, ini adalah bulan-bulan yang baik yang bentar kita hadapi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kita kasih panjang umur. Juga kita doakan ini sahibul majlis Al-Habib Ali ya. Al-Habib Ali terus, mudah-mudahan Allah kasih panjang umurnya ya. Majelis yang beliau pimpin ini mudah-mudahan terus berjalan ya, walaupun cuma yang ikut sedikit gak apa-apa ya. Kita ketuk hati orang, minimal dia ngedengerin gitu, minimal dia nggak ngusir, minimal kalau dia nggak mau ngasih dia jangan gangguin gitu. Karena kenapa? Untayan doa ada 3 orang, thalathatun la turat da'watuhu ya, 3 orang yang nggak pernah bakal Allah tolak, yaitu doanya orang berpuasa ya, doanya orang berpuasa, doanya orang yang dizalimi, itu nggak bakalan Allah tolak. Makanya ya, mari sama-sama kita bacakan Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat ya. Mudah-mudahan majelis birrul walidain ya, Allah berikan keberkahan, juga keberkahan buat orang sekitar ya, di bawah pimpinan Al-Habib Ali terus. Mudah-mudahan kita mendapatkan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.